Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 Angkatan 3 peserta Latsar CPNS Kabupaten Kerinci tahun 2021 yang beranggotakan Al-Ihsan dan Eldara Hijrah. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan implementasi nilai aneka dalam tupoksi sebagai tenaga kesehatan dengan Widya Iswara Ibu Musparita Afiani. Penasaran kan? Yuk kita lihat video berikut ini. Kesehatan lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. Fungsi seorang sanitarian di puskesmas ialah: yang pertama, mempersiapkan pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan. Yang kedua, melakukan pengamatan kesehatan lingkungan. Yang ketiga, melakukan pengawasan kesehatan lingkungan. Yang keempat, melakukan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan. Adapun program utama kegiatan kesehatan lingkungan ialah: yang pertama, kegiatan sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM yang memiliki 5 fokus kegiatan utama yang meliputi upaya stop buang air besar sembarangan atau Open Defecation Free atau ODF, upaya cuci tangan pakai sabun atau CTPS, pengelolaan makanan dan minuman rumah tangga atau PAM-RT, pengelolaan sampah rumah tangga atau RT, pengelolaan limbah rumah tangga atau RT. Yang kedua, pengawasan tempat pengelolaan makanan atau TPM. Yang ketiga, pengawasan kualitas air. Yang keempat, pengawasan tempat-tempat umum. Dan yang kelima, pengawasan limbah dan sampah medis. Di dalam berkomitmen untuk memberikan mutu pelayanan yang baik, saya menetapkan langkah terbaik dalam pemecahan masalah kesehatan lingkungan dengan pertimbangan waktu yang dibutuhkan dan dana yang diperlukan. Lalu, di antara banyaknya permasalahan yang ada, harus ditetapkan permasalahan prioritas yang harus diselesaikan terlebih dahulu agar program dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian, saya memperbanyak ilmu dalam mempelajari teknologi tepat guna untuk meningkatkan kreativitas dalam menentukan solusi dari permasalahan yang ada, serta dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, terlebih dengan perkembangan teknologi. Di dalam pemecahan masalah kesehatan lingkungan, pertama-tama saya menganalisis akar permasalahan terlebih dahulu dengan menggunakan metode fishbone diagram. Hal ini digunakan untuk mendapatkan penyebab masalah yang lebih spesifik agar nantinya didapatkan gambaran dan tujuan yang jelas dari program yang akan diciptakan, sehingga program yang digunakan untuk pemecahan masalah tersebut dapat tepat sasaran dan efektif dalam memecahkan masalah kesehatan lingkungan. Berikut adalah rencana aksi yang telah saya persiapkan. Yang pertama, pengawasan dan pembinaan depot air minum isi ulang atau DAMIU. Yang kedua, inspeksi kesehatan lingkungan tempat pengelolaan makanan atau TPM. Yang ketiga, inspeksi kesehatan lingkungan tempat-tempat umum atau TPU. Yang keempat, pengawasan kualitas air minum dan air bersih. Yang kelima, inspeksi sanitasi dasar rumah sehat. Yang keenam, pemicuan sanitasi total berbasis masyarakat. Yang ketujuh, monitoring pasca pemicuan sanitasi total berbasis masyarakat. Yang kedelapan, sampling air minum warga. Yang kesembilan, melaksanakan pos unit kesehatan kerja atau pos UKK. Dan terakhir yang ke-10, penyuluhan kesehatan kepada siswa mengenai perilaku hidup bersih dan sehat.
Di dalam pengimplementasian program yang telah disusun, saya memberikan informasi kesehatan lingkungan kepada siapapun yang membutuhkan, tanpa memandang latar belakang dan status pasien atau klien. Kemudian memberikan intervensi atas masalah kesehatan lingkungan yang dimiliki warga sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Memberikan informasi yang jujur sesuai fakta lapangan ketika melakukan konseling dengan pasien atau klien terkait masalah kesehatan lingkungan yang dimilikinya. Konseling pun tetap disampaikan dengan penuh sopan santun. Menjaga privasi dari pasien atau klien demi kenyamanan dan terciptanya kepercayaan sehingga proses penyelesaian masalah tetap berkelanjutan. Bersikap adil dalam memberikan pelayanan kepada siapapun dengan sigap, cepat, dan tanggap dengan penuh ketulusan. Serta, walaupun di tengah pandemi saat ini, saya tetap menjalankan program dengan risiko yang besar. Program harus tetap dijalankan demi keselamatan dan kesehatan bersama. Laporan hasil kegiatan, baik itu kegiatan inspeksi sanitasi rumah sehat, tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan, dan depot air minum isi ulang warga dilaporkan kepada Dinas Kesehatan secara rutin setiap bulan, serta memastikan setiap tempat-tempat umum dan tempat pengelolaan makanan serta depot air minum tersebut tetap memenuhi syarat kesehatan lingkungan. Di sini saya juga bertanggung jawab penuh jika terjadi KLB atau lonjakan angka penyakit berbasis lingkungan di wilayah kerja puskesmas berdasarkan laporan yang telah dilaporkan. Kemudian program tetap konsisten dan disiplin untuk dijalankan agar hasil kegiatan atau dampak dari program terhadap masyarakat dapat lebih maksimal. Fisioterapi adalah tindakan rehabilitasi untuk menghindari atau meminimalkan keterbatasan fisik akibat cedera atau penyakit. Nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh seorang PNS yaitu aneka. Aneka terdiri dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Salah satu tusi yang saya ambil yaitu melakukan tindakan fisioterapi sesuai dengan masalah pasien. Sedangkan isu yang diangkat kurang lengkapnya data pemeriksaan terhadap pasien di rekam medik. Gagasan pemecahan isu yang saya ambil di sini yaitu melakukan pemeriksaan yang lebih kompleks disertai dengan pemeriksaan penunjang lainnya. Kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan anamnesa terlebih dahulu kepada pasien fisioterapi. Di sini kita melakukan anamnesa terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan terhadap pasien serta melihat pemeriksaan penunjang lainnya. Anamnesa di sini harus kita lampirkan di lembar rekam medik yang telah disediakan. Nilai aneka yang terdapat di sini adalah akuntabilitas. Dan kita juga harus berperan aktif dan membantu pasien apabila pasien mengalami kesulitan dalam bergerak. Dan ini adalah nasionalisme. Yang kedua yaitu melakukan pemeriksaan terhadap pasien. Dalam melakukan pemeriksaan, kita harus melayani pasien dengan jujur, tepat, dan akurat sehingga dapat memberikan informasi yang jelas kepada pasien. Di sini adalah etika publik. Dan yang ketiga adalah melakukan tindakan sesuai dengan kondisi pasien. Dalam tindakan fisioterapi yang kita berikan, kita harus bisa mengembangkan ilmu yang kita dapat serta memberikan edukasi kepada pasien, serta melayani pasien sesuai nomor antrian.
Di sini terdapat nilai komitmen mutu dan anti korupsi. Sekianlah pemaparan dari kami, semoga dapat menjadi inspirasi bagi kita bersama. Tetap semangat dalam beraneka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.